Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Alfiansyah, biasa dipanggil Faris, dengan NIM 2409116079. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya bersama teman-teman kelompok saya dengan judul Dampak Transformasi Digital pada Manajemen Rantai Pasok Uniqlo dengan mata kuliah Supply Chain Management. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait materi-materi yang ada di makalah saya. Yang pertama, kami mengambil studi kasus perusahaan Uniqlo. Jadi Uniqlo itu adalah perusahaan retail dan toko yang berasal dari Ube, Jepang, dengan memiliki ciri khas sendiri, yaitu didesain dengan mengadopsi sentuhan teknologi dan juga dia selalu menyesuaikan dengan keadaan musim. Kemudian dia juga termasuk grup fast retailing, jadi dia kayak memproduksi dengan jumlah cepat tapi sesuai dengan permintaan klien. Dan juga fokus utama dari Uniqlo sendiri yaitu pada inovasi bahan dan juga desain yang fungsional serta biaya yang lebih terjangkau dan murah, jadi konsumen bisa menjangkau segala produk dari Uniqlo nya sendiri. Kemudian ada SCM atau singkatan dari Supply Chain Management. Itu adalah proses mengolah dari bahan Uniqlo sendiri, dari bahan baku yang belum jadi hingga bahan yang siap jadi, yaitu siap dipakai oleh konsumen. Yang ketiga di sini adalah rantai pasok. Jadi rantai pasok ini mencakup dari fasilitas persediaan dan juga transportasi yang digunakan oleh perusahaan Uniqlo sendiri. Yang selanjutnya ada informasi, sourcing, dan juga harga. Jadi Uniqlo sendiri ini udah menyiapkan fasilitas persediaan dan transportasinya. Itu dia menggunakan sendiri tanpa ada orang ketiga. Mulai dari persediaan, fasilitas, transportasi itu mereka mengurusnya sendiri. Dan juga mereka selalu mengupdate gitu kayak informasi-informasi apa saja yang sedang tren untuk dipakai oleh konsumen sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada peran transformasi digital. Jadi seiring perkembangan zaman, jadi digitalisasi itu selalu berkembang. Jadi Uniqlo sendiri itu dia selalu meningkatkan kinerja perusahaan mereka dengan memanfaatkan digitalisasi untuk melaksanakan strategi net positif, yaitu selalu melakukan pendekatan kepada klien dengan cara yang positif dan juga efektif. Kemudian ada beberapa inovasi yang diterapkan oleh perusahaan Uniqlo sendiri. Yang pertama itu transparansi rantai pasok. Jadi dia melacak asal bahan baku untuk memastikan keberlangsungan proses produksi. Jadi dia selalu melacak gitu dari bahan itu datang sampai bahan itu diproduksi hingga sampai ke tangan klien. Kemudian ada manajemen inventory dengan AI. Jadi di sini AI juga mendapatkan peran sendiri dalam distribusi Uniqlo dengan memprediksi permintaan secara akurat seperti itu. Kemudian ada optimalisasi e-commerce dan logistik. Jadi Uniqlo sendiri udah menerapkan inovasi ini dari lama, yaitu ketergantungan pada toko fisik. Jadi dia menggunakan sistem e-commerce atau toko online untuk menjual produk-produk mereka dan mengenalkan produk mereka kepada konsumen. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada CRM atau Customer Relationship Management untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi Uniqlo ini selalu menargetkan konsumennya itu untuk sadar lingkungan gitu, jadi selalu diedukasi. Kemudian melaksanakan kampanye edukasi melalui media sosial untuk keberlanjutan dan produk ramah lingkungan. Jadi Uniqlo selalu di setiap mereka memproduksi suatu produk mereka selalu mengedukasi kepada konsumen bahwa untuk menjaga lingkungan gitu. Jadi produk-produk mereka itu selalu ramah lingkungan. Oke, lanjut. Sini ada peran teknologi dalam supply chain management Uniqlo sendiri, yaitu ada Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat dengan ERP. Jadi mereka selalu mendesain dan memplanning produk mereka untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan juga efektif sehingga bisa menentukan keakuratan volume
penjualan dengan menggunakan Google AI. Kemudian melakukan outsourcing, yaitu mereka selalu berbagi pabrik produksi sehingga produknya itu menjadi lebih singkat, seperti itu. Kemudian lanjut ke distribution. Mereka ini karena Uniqlo itu mencakup udah internasional, jadi mereka membangun gudang-gudang mereka sendiri di berbagai negara. Salah satunya ada di Asia. Nah, jadi mereka membangun gudang di berbagai negara dengan biaya produksi yang rendah dan menyimpan produk mereka di berbagai negara itu dengan sesuai kebutuhan atau permintaan dari klien mereka. Oke, lanjut ke retail informasi. Jadi produksi sesuai dengan minat pasar dan dapat mengejar tren. Jadi mereka selalu kayak mengupdate gitu apa yang sedang tren di kalangan konsumen mereka. Jadi selalu mengikuti perkembangan zamannya. Oke. Nah, lanjut di sini ada beberapa dampak dari transformasi digital supply chain management Uniqlo sendiri. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Nah, jadi biaya operasionalnya itu lebih efisien. Jadi kayak nggak terbuang sia-sia gitu, selalu digunakan dengan tepat. Nah, kemudian ada peningkatan daya saing. Nah, jadi karena digitalisasi ini mereka melakukan survei gitu bahwa pesaing-pesaing mereka itu menentukan harganya itu di range berapa gitu. Jadi Uniqlo sendiri selalu menargetkan konsumen mereka itu dengan range harga yang terjangkau gitu. Jadi bisa digunakan oleh kalangan masyarakat. Kemudian lanjut ke peningkatan loyalitas konsumen. Nah, dengan penggunaan CRM tadi, di sini Uniqlo bisa mendapatkan loyalitas dari konsumen mereka. Jadi kayak konsumen itu bisa memakai produk-produk mereka. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada manfaat dan kesimpulan. Itu kita mulai dari manfaat. Manfaat yang pertama itu efisiensi operasional seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi produksi dan distribusi itu lebih cepat dan juga efisien. Jadi nggak kayak kemana-mana gitu ngaretnya. Oke, lanjut ke penggunaan biaya. Jadi meminimalisir stok berlebihan dan biaya logistik. Jadi biaya-biaya yang sekiranya tidak perlu itu tidak akan digunakan oleh mereka. Jadi mereka selalu menggunakan biaya-biaya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, terus ada lanjut ke keberlanjutan, beralih ke material ramah lingkungan dan daur ulang produk. Nah, jadi Uniqlo sendiri menargetkan konsumennya itu kan untuk membeli terus produk mereka. Nah, jadi Uniqlo sendiri itu ada manfaatnya, yaitu dia itu ramah lingkungan dan juga bisa didaur ulang. Jadi ketika udah barang itu tidak bisa dipakai, itu bisa didaur ulang lagi. Lanjut ke peningkatan daya saing. Nah, jadi dari Uniqlo sendiri itu selalu menyesuaikan harga dan strategi bisnis mereka dengan kondisi pasar global. Nah, jadi mereka itu selalu ngecek atau survei dari konsumen-konsumen mereka ini apakah mereka masih tetap menggunakan produk dari Uniqlo sendiri atau tidak, dengan cara melakukan survei dengan daya saing mereka. Apakah pesaing mereka menggunakan range harga yang sama atau lebih tinggi. Jadi Uniqlo bisa menyesuaikan lagi. Nah, lanjut. Jadi di sini kita sampai ke kesimpulan. Yang pertama itu ada transformasi digital. Jadi transformasi digital sendiri ini sangat membantu perusahaan Uniqlo untuk mencapai integrasi rantai pasok yang lebih baik. Oke, lanjut ke penerapan teknologi. Jadi Uniqlo sendiri itu menerapkan teknologi seperti ERP, AI, dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Jadi mereka kayak nggak selalu tertinggal zaman gitu, selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga rantai pasok mereka itu selalu berjalan dengan efisien. Kemudian Uniqlo sendiri ini dia berhasil menciptakan keseimbangan antara efisiensi bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Jadi dia nggak cuma fokus kepada penjualan mereka saja, tapi mereka fokus ke keberlanjutannya gitu. Setelah konsumen menggunakan produk mereka, apakah hanya sampai situ saja? Tidak. Jadi mereka selalu fokus juga kepada tingkat selanjutnya. Ketika produk itu sudah tidak digunakan lagi, itu mau dikemanakan. Jadi mereka selalu memfokuskan itu. Jadi dia ramah lingkungan. Jadinya ketika sudah tidak digunakan lagi produk mereka,
itu produk mereka bisa didaur ulang. Oke, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.